Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita memulai segala pekerjaan kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas hari ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu senantiasa yang bekerja, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Wahyu pasal 22 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jemaat yang terkasih, saya suka, bahkan para pendengar juga pasti ada yang suka menonton tayangan kompetisi memasak seperti MasterChef, baik edisi Indonesia maupun edisi luar negeri. Tayangan tersebut menayangkan sekelompok orang yang berjuang untuk menjadi nomor satu dalam kompetisi memasak. Mereka biasanya diberi tugas untuk memasak sebuah hidangan dengan tema atau bahan tertentu dengan batasan waktu tertentu. Menarik melihat apa yang dilakukan kontestan saat waktu mendekati akhir. Mereka yang telah memasak dengan baik dan hidangannya telah siap, biasanya lebih tenang, dan justru pada masa-masa akhir hanya tinggal memberi sentuhan akhir. Tetapi mereka yang hidangannya belum siap justru akan menjadi panik menjelang batas akhir lomba. Sama seperti para kontestan kompetisi memasak tersebut sedang berlomba untuk menjadi juara pada akhir kompetisi. Sebenarnya kita semua pun sedang menuju pada suatu akhir yang telah jelas. Alkitab sendiri dibuka dengan kisah penciptaan langit dan bumi di kitab Kejadian. Dan diakhiri juga dengan langit dan bumi yang baru dalam Wahyu 21 ayat 11. Semua orang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, pasti harus akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk ke dalam surga. Sementara mereka yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tertulis dari Wahyu 20 ayat 15. Memang kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun 100 setelah Masehi oleh Rasul Yohanes yang sedang dibuang di Pulau Patmos. Dalam kitab Wahyu ini, Tuhan pun tidak ingin agar Rasul Yohanes memateraikan perkataan-perkataan ini seperti yang dikatakan dalam renungan kita hari ini. Tetapi Tuhan ingin menyampaikannya dengan bahasa yang jelas dan yang dapat dimengerti setiap orang. Jemaat yang terkasih, apa maksud Tuhan memberikan penglihatan tentang akhir zaman ini kepada Rasul Yohanes? Tuhan bermaksud agar manusia yang membaca dapat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, agar nama mereka pun tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan sudah mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan segera. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Tuhan pun ingin agar anak-anaknya hidup benar. Harus terus-menerus berbuat kebenaran. Dan mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka akan hidup di dalam kebenaran Allah juga. Dan mereka yang hidup kudus pun harus terus menguduskan diri mereka. Tuhan ingin agar di akhir zaman ini kita sebagai murid-muridnya semakin menunjukkan jati diri kita sebagai murid Tuhan
yang semakin disempurnakan. Semakin mendekati akhir zaman, manusia akan semakin terpisah menjadi dua kelompok utama. Kelompok yang benar akan semakin benar, dan kelompok yang jahat akan semakin jahat. Kita mau tidak mau harus memilih. Apakah kita mau menjadi kelompok yang semakin menguruskan diri, ataukah kita lebih memilih untuk menjadi kelompok yang semakin jahat? Itu tergantung kepada kita, karena hidup ini adalah pilihan. Ingat bahwa waktunya sudah dekat dan sudah sangat dekat. Bertobatlah, terimalah Yesus sebagai juru selamat hidup, dan hiduplah dalam kekudusan, supaya nama kita pun tertulis dalam kitab kehidupan. Karena itu, di masa-masa Advent ini, masa-masa penantian, masa-masa persiapan, di mana Yesus akan datang melalui kelahirannya di Bethlehem, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan, supaya pada kedatangannya nantinya kita tidak bercela, tapi senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan, supaya hidup kita selalu sukacita dan berkat-Nya tercurah atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Allah, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami untuk duduk sejenak untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami hendak melakukan aktivitas kami hari ini, biarlah firman-Mu itu yang selalu mengiringi setiap langkah kami, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan para keluarga kami dimanapun mereka berada. Apapun cita-cita mereka, apapun rencana mereka Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas untuk kita.